Klien kita kali ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia ingin mencari anaknya, namanya adalah Salma. Jadi anak yang dia cintai, dia sayangin satu-satunya ya. Anak satu-satunya ini menghilang, nggak ada kabar sudah 1 tahun. Bayangin ini seorang perempuan pergi dari rumah, nggak ada kabar sama sekali dan itu masih umur 19 tahun. Gimana perasaan seorang ibu, gimana perasaan seorang ayah coba? Kalau ditinggal anak semata wayang. Ya, kita akan membantu klien kita seperti biasa. Kali ini yang kita bantu adalah seorang ibu rumah tangga. Dia namanya Ibu Widya. Dia ingin mencari anak satu-satunya ya, anak semata wayang ya. Seorang perempuan namanya Salma. Dan Salma ini ternyata sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Harusnya bertanya-tanya kenapa seorang anak perempuan kok berani meninggalkan rumahnya. Ini yang jadi pertanyaan buat kita, apakah kurang perhatian dari orang tua, apakah ada masalah dalam keluarganya, ini yang kita harus cari tahu ya. Nah saat ini kita akan coba ketemuan sama Ibu Widyanya. Kita akan coba tanya langsung sama dia apa yang menyebabkan anaknya ini pergi meninggalkan rumah. Seharusnya masalah itu diselesaikan secara baik-baik ya, bukan dengan ribut ataupun pergi dari rumah. Yaudah ini kita udah sampai rumahnya nih. Nah kita akan coba tanya langsung sama Ibu Widyanya ya. Ya Pak, depan Pak, cepet Pak. Masuk aja Pak. Udah, bilang aja dari Mandala Soji. Ya Pak, sore Pak. Ya, rumahnya Bu Widya tuh. Oh, iya Pak, benar. Bu Widya ada udah bikin janji. Udah. Klien kita namanya Ibu Widya. Seorang ibu rumah tangga yang sangat-sangat sayang sama anaknya yang namanya adalah Salma. Dia mencari di mana keberadaan anak yang namanya Salma ini sudah 1 tahun lamanya. Dan nggak ketemu sama sekali. Akhirnya dia minta bantuan sama kita. Karena dia udah terdesak, karena dia udah kepepet, nggak tahu mau cari kemana. Minta tolong sama kita untuk membantu di mana keberadaan anaknya ini. Jadi begini Mas ceritanya. Saya mau minta tolong sama Mas Mandala untuk mencari anak saya, Salma. Salma. Dia sudah 1 tahun yang lalu pergi dari rumah, nggak tahu kemana. Jadi saya udah berusaha untuk mencari gitu ya Mas ya, tapi nggak tahu kemana Mas. Saya memang baru kehilangan suami ya. Suami saya baru 2 tahun yang lalu tuh meninggal. Setelah itu saya bertemu dengan Mas Beni. Mas Beni itu sebenarnya bukan laki-laki yang baru saya kenal, bukan. Tapi dia tuh sebenarnya orang yang baik, yang tahu banget tentang saya mungkin dan suami saya. Suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, katanya sakit ya. Suaminya yang dia cintai, dia sayangin dan deket sama anaknya ini meninggal karena sakit keras. Nah Salma ini merasa kehilangan sama bapaknya. Dia merasa kehilangan bapaknya, dia merasa selama ini orang yang deket sama dia meninggalkan dia, dia sedih. Dia depresi, dia drop banget waktu itu. Jadi Salma ini merasa benar-benar membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Nah tapi akhirnya nggak lama kemudian ibunya ini yang namanya Widya menikah lagi sama seseorang namanya Beni. Di perusahaan gitu ya, dia juga ikut memajukan perusahaan saya juga. Tapi Salma tuh nggak pernah mau ngerti gitu loh Mas. Maksudnya nggak mau ngerti, cobalah untuk mengerti keadaan saya sekarang gitu kan. Saya juga kan butuh teman untuk hidup. Kesannya terlalu terburu-buru ya Mas. Suami saya baru meninggal 2 tahun yang lalu. Ya. Oh, tadi bukan sempat bilang baru ditinggal suami ya, 1 tahun 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun kemudian nikah lagi. Itu menurut Ibu bagaimana itu? Ya pasti
pasti saya sedih banget ya Mas ya. Sedih banget ditinggal sama suami saya. Memang kesannya terlalu terburu-buru, tapi saya juga sebagai wanita juga butuh teman buat curhat masalah pribadi saya dengan masalah perusahaan. Jadi Benny itu orang yang tahu saya sejak suami saya masih ada gitu. Dan waktu itu almarhum suami ibu dekat nggak sama Benny? Deket sekali. Pernah mengeluh nggak tentang Benny? Enggak pernah. Sama sekali. Bener itu. Tapi saya tuh kepingin gitu loh. Jadi kepingin Salma tuh mencoba untuk mengerti gitu loh, mengerti saya. Benny itu bukan orang yang baru saya kenal Mas, bukan. Ya. Tapi dia tuh orang yang ada dan selalu bersama dengan suami saya dan saya sama Salma gitu. Iya. Coba aja kalau Salma tuh mau mencoba mengerti sedikit gitu ya. Kalau menurut saya sih masih remaja itu. Maksudnya mati belum mateng Salma ini. Tapi Kayak dia masih 19 tahun. udah cukup umur lah Mas. Tidak semua orang itu bisa cepat tumbuh dewasa seperti umurnya itu. Ya, apalagi Salma ini kan anak tunggal. Mungkin masih merasa dimanja, pengen diperhatiin. Begitu datang seseorang yang baru dalam kehidupan keluarganya, dia akan berusaha untuk merasa kurang perhatian. Saya kangen Mas sama Salma. Saya kangen banget. Saya mau... Ya. Ya memang ibu. Siapapun yang berpisah sama anaknya pasti kangen. Apalagi ini anak semata wayang. Perempuan lagi. Gimana sih yang nggak khawatir, nggak takut kalau anaknya pergi sendirian? Nggak ada kabar sama sekali kan? Pasti khawatir di sini. Ya, pasti udah mikirnya macam-macam. Saya udah berusaha untuk nyari ke teman-temannya di kampus. Tapi nggak ada. Teman-temannya nggak ada yang tahu. Nggak ada. Selain di kampus, teman-temannya di mana lagi? Yang saya tahu kemarin di kampus. Tapi selalu temennya bilang saya nggak tahu gitu. Jadi dia juga bingung harus mencari kemana lagi gitu loh Mas. Saya tanya sepupunya juga nggak ada yang tahu. Dulu nggak ada yang tahu juga. Nggak. Gue tanya sama Ibu Widya udah cari kemana? Ke teman-temannya udah, katanya nggak ada yang tahu. Udah cari kemana? Ke tempat tongkrongannya? Ibu Widya bilang sudah Mas, tapi nggak ada yang tahu. Gue tanya lagi udah cari ke kampusnya. Dan Ibu Widya bilang, saya sudah pernah tanya ke kampus via telepon, katanya Salma ini masih sekolah. Jadi masih kuliah Salma ini ternyata. Udah datang ke kampusnya? Udah. Terus? Gak ada juga yang tahu. Yang terakhir biasanya dia main sama siapa ini? Terakhir sebelum ibu menikah sama Benny. Terakhir dia deket sama siapa? Seingat saya sih dia pernah ketemu dengan Ruri kayaknya. Ruri. Iya, Ruri, temennya. teman kampusnya dia. Tapi dia bilang juga nggak tahu. Ibu udah datang sana? Udah. Dia juga nggak tahu Ruri ya. Ibu, Teman kampusnya. Ibu, saya mau nanya, sebelum Ibu menikah sama Benny, pastikan Ibu dekat dulu sama dia gitu, karena itu hubungan Salma sendiri dengan Benny selama Ibu dekat sama Benny-nya gimana Ibu? Pada awalnya sih kita baik, sempat setahun, sebulan kita tinggal bareng ya sama Benny. Tinggal bareng? Iya, sempat tinggal bareng. Tapi nggak tahu kenapa dia tuh pergi gitu aja gitu.
itu sebelum menikah apa setelah menikah? Setelah menikah, Oh, setelah menikah. Pas pernikahannya tapi Salma datang, Ibu. dia datang, dia menghadiri. Tapi setelah kita tinggal bareng sebulan, dia pergi. Saya nggak tahu kemana gitu. Sebenarnya mungkin semuanya perlu proses sih Bu. Nggak langsung seperti itu anak bisa terima. Jujur mungkin perlu proses, perlu pendekatan juga dari Pak Beninya. Bagaimanapun juga Pak Beni harus yang mendekatin Salma. Tuh. Kayaknya teman-temannya juga berusaha untuk nutupin gitu loh, supaya apa namanya, saya tuh nggak bisa, Salma tuh nggak bisa ketemu sama saya gitu. Iya. Jadi gini aja Ibu, Ibu ada fotonya Salma? Ada ya? Ya. Nanti kalau misalkan pencarian fotonya itu dibawa ya. Supaya kita memudahkan pencarian untuk tanya-tanya sama orang. Iya. Terus Ibu udah tanya sama saudara-saudara Ibu, di mana Salma? Udah, nggak ada yang tahu? Nggak ada yang pernah hubungin saudara? Nggak ada. Sama sekali? Ibu ini rumah siapa? Rumah Ibu atau rumah Beni tadinya? Rumah saya. Rumah Ibu. Beni tadi tinggal di mana? Tadinya Beni nggak tinggal di sini, setelah kita menikah Beni tinggal di sini. Nah, waktu kita asik ngobrol sama Ibu Widya, tiba-tiba datanglah sebuah mobil. Dan itu adalah suaminya Pak Beni. Kita dikenalin sama Pak Beni. Kita ngeliat di situ Pak Beni adalah orang yang baik, ramah ya. Dan dia setuju untuk pencarian ini. Dia setuju untuk mencari Salma. Coba ya Mandala. Ya. Udah apa Mas ya? Enggak. Ini saya minta tolong sama Mas Mandala sama Mbaknya, mau minta Iya. tolong cari Salma. Ya udah mah, kita cari sama-sama ya bareng Mas Mandala. Gak apa-apa, biarin aku aja. Enggak, Bapak juga ikut nggak apa-apa. Bapak juga ingin Salma ngakuin juga Papa sebagai ayahnya. Oh gitu, ini bapaknya nggak sibuk? Tapi kayaknya hari ini enggak deh Mas. Saya tadi di kantor juga banyak kerjaan juga, Iya. agak capek itu. Mungkin besok kali Mas. Ya. Boleh nggak apa-apa kalau ada waktu, boleh kita sama-sama nyarinya. Ya. Gini aja Mas, kan saya juga nggak enak ya, suami saya baru pulang kerja gitu kan. Jadi gimana kalau kita lanjutkan pencariannya besok aja? Besok aja nggak apa-apa ya. Yang penting informasi yang ada dikumpulkan aja ya, Iya. Bapak Ibu ya, supaya kita mudah untuk melakukan pencarian. Iya, iya Mas. Oke kalau gitu kita pamit dulu Pak ya. Insya Allah besok kita kontak-kontakan lagi ya. Udah besok. Ya. Makasih banyak. Makasih ya. Banyak nih Mbak ya. Sama-sama ya. Makasih ya. Tadinya kita mau langsung pencarian ya, tapi karena Ibu Widyanya bilang pencariannya dilakukan besok saja ya, karena ada suaminya dan dia juga pengen pergi sama suaminya, maka pencariannya dilakukan besok ya. Nah pas kita mau pamitan pulang, satpam tiba-tiba datengin kita.